Sayang suka. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang sukar ini, kita diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga. Bahkan nasihat ini juga Tuhan Yesus sering menyampaikan kepada para murid. Salah satunya ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Katanya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jaga menggambarkan suatu sikap yang kita harus miliki, yaitu sikap siaga guna mengantisipasi bahaya yang datang yang mengancam kita. Juga berbicara tentang suatu kondisi sedang tidak tidur. Orang yang tertidur pasti tidak tahu kalau ada pencuri. Bagaimana cara berjaga-jaga? Yaitu melalui persekutuan karib kita secara pribadi dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan. Mazmur pasal ke-62 ayat 2. Paulus menambahkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita selalu berjaga-jaga, kita akan mampu berdiri teguh dalam iman. Artinya sekalipun ada musuh, kita tidak tergoyahkan, tidak lemah, tidak mundur, melainkan sudah siap menghadapinya. Sebab ada perisai iman yang kita miliki dalam hidup kita. Iman yang sudah dipenuhi kuasa firman Tuhan, yaitu iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman yang memberikan keberanian kepada kita. Kita bisa menghadapi tekanan apapun sehingga kita tidak mudah kalah. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa, sebab kita diperhadapkan dengan peperangan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi. Tak berjaga-jaga, pasti kita mengalami badai yang begitu besar. Mungkin kita dibawa oleh badai itu. Oleh karena itu, sepanjang hari ini mari kita berjaga-jaga, bangun hubungan pribadi secara khusus dengan Tuhan. Ketika kita tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan mengalami banyak masalah. Kita lemah, kita tidak kuat, maka kita pasti akan menghadapi persoalan yang begitu besar yang membuat kita mudah jatuh. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih firman pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga. Situasi yang kami hadapi begitu sulit, tapi ketika kami berjaga-jaga, kuat di dalam Tuhan, kami bisa menjalaninya. Berkati seluruh jemaat yang kami kasihi, keluarga-keluarga, bahkan orang-orang yang mengasihi kami sepanjang hari ini, Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, dan berkati mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sayang suka. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang sukar ini, kita diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga. Bahkan nasihat ini juga Tuhan Yesus sering menyampaikan kepada para murid. Salah satunya ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Katanya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jaga menggambarkan suatu sikap yang kita harus miliki,